Saya Maudia Yunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia. Dan isu ini sangat relevan dengan keseharian kita. Saya, teman-teman, dan kita semua pasti merasakan dampak dari isu ini, di mana suhu bumi semakin memanas setiap tahunnya. Studi terbaru bahkan menyebutkan suhu tahunan bumi diperkirakan naik hingga 1,5 derajat Celcius selama 5 tahun ke depan. Untuk itu, terkait Sustainable Energy Transition, Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam mempercepat dan memperkuat transisi energi global yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim paling dominan yang menyumbang hampir 90% dari emisi CO2 secara global. Suhu rata-rata global permukaan bumi telah meningkat 1,2 derajat Celcius sejak revolusi industri. Dan ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa aktivitas manusia telah berdampak luas pada kerusakan atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer. Dan ini mengakibatkan kerugian dan kerusakan alam permanen di muka bumi yang ditanggung oleh kita sendiri. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademis, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Bahkan, model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan di global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius antara tahun 1990 hingga 2100. Organisasi Kesehatan Dunia juga telah menyebutkan perubahan iklim ancaman terbesar kesehatan global di abad ke-21. Dan munculnya banyak penyakit baru sampai menyebabkan pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah salah satu dampak nyata dari ancaman perubahan iklim ini. Untuk itu, ancaman serius ini perlu segera kita tangani bersama-sama dalam presidensi G20. Secara umum, ada 3 isu dalam transisi energi yang diangkat presidensi G20 Indonesia, yaitu pertama, energy accessibility atau akses energi yang terjangkau, berkelanjutan dan dapat diandalkan untuk semua. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju dan lebih bersih, serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Hal ini juga mendorong pencapaian target Sustainable Development Goals nomor 7 yang batas waktunya hingga 2030. Dan yang kedua ada Smart and Clean Energy Technology, yaitu mendorong implementasi teknologi pintar dan bersih, baik dalam konteks efisiensi energi, pengurangan emisi maupun pengembangan energi terbarukan. Yang ketiga ada Advancing Energy Financing, yaitu pembiayaan untuk mendukung 2 poin di atas tadi. Skema dan mekanisme pembiayaan perlu dikembangkan dan kita patut mengurangi berbagai hambatan dengan menggalang kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun filantropi dengan model bisnis atau public-private partnership yang inovatif. Teman-teman, transisi energi berkelanjutan ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian kita. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat ambil bagian dalam mengupayakan transisi energi mulai sekarang.
Dan banyak peran yang dapat kita ambil untuk terlibat langsung dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Aktivitas sederhana penggunaan energi yang secara perlahan bisa kita transisikan adalah penggunaan transportasi umum untuk mengurangi emisi gas buang. Selain merumuskan kebijakan yang tepat untuk transisi energi, para pembuat kebijakan di G20 ini bahkan sudah menerapkannya selama gelaran G20. Mobilisasi mereka dilakukan menggunakan kendaraan listrik yang tentunya ramah lingkungan. Dan penggunaan kendaraan listrik ini merupakan salah satu strategi untuk mencapai target Indonesia menurunkan emisi sebanyak 29% pada 2030 dan emisi 0 pada 2060. Nah, membangun ekosistem kendaraan listrik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk merealisasikan penerapan transisi energi berkelanjutan atau energi hijau. Tujuannya untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Presiden Jokowi juga telah resmi meluncurkan program kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik antara BUMN dengan swasta pada 23 Februari 2022. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari perkembangan presidensi G20 pada kesempatan hari ini.